Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek. Ini setelah ratusan purnama tidak turun hujan ya gara-gara kemarau panjang. Ini hari ini kembali turun hujan lumayan deras, hujan untuk pertama kalinya, dan kembali Jalan Sambek ini kebanjiran. Tapi banjirnya sekarang sudah tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya kan sampai ke atas, ini enggak, karena di Jalan Setionegoro itu di tepatnya sekitar pertikan antara Jalan Setionegoro dan Jalan Sambek sudah dibikinin gorong-gorong. Jadi banjirnya enggak terlalu. Kalau teman-teman lihat di berita, di Google, dimanapun lah ya, di TV itu ya, sekarang ini kelihatannya lagi rame. Salah satu yang lagi rame itu soal itu ya, dan banyak juga netizen yang marah ya, dan meminta untuk pelaku ini supaya karena memang tindakannya ini memang sangat kejam ya, dan tidak berberi kemanusiaan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau di luaran sana masih banyak nia-nia lainnya ya yang mengalami nasib tragis. Mungkin mereka tidak sampai di tapi hidup mereka sudah hancur ya, masa depan hancur, harga diri, martabat hancur, rusak. Jadi seperti hidup enggan, mati pun tak mau. Malah kadang-kadang ada yang sudah dibegitukan sampai hidupnya hancur, malah tidak dapat dukungan secara emosi ya, dari keluarga, dari teman, dari yang lain, dari masyarakat, malah dihujat, kan tambah kasihan ya. Dan di luaran sana juga masih ada indra-indra lainnya ya yang mungkin masih berkeliaran karena entah karena uang atau kekuasaan, mereka bebas dari hukuman. Tapi ada juga yang bilang kalau hukuman mati itu malah terlalu enak ya, mendingan dikebiri saja. Biasanya pengebirian untuk pelaku kekerasan seksual ini adalah upaya menurunkan dorongan seksual dengan menurunkan kadar hormon androgen, yaitu testosteron pada pria ya. Testosteron ini adalah hormon utama yang diperlukan untuk libido atau hasrat seksual dan fungsi seksual. Dan di Indonesia sendiri, landasan hukum untuk pengebirian ini hanya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dulu seingat saya sih pernah mencuat ya wacana untuk melakukan pengebirian secara kimia ya, bukan secara fisik, untuk pelaku kekerasan seksual ini, yaitu dengan cara pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lainnya. Tujuannya adalah menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Tapi ini sifatnya tidak permanen, artinya jika pemberian obatnya dihentikan ya efeknya akan berhenti. Dan berdasarkan PP nomor 70 tahun 2020, tindakan kebiri kimia ini yang berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara. Tetapi menurut Komnas HAM, pemberian hukuman dengan cara pengebirian ini dapat dikualifikasikan sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi ya, karena katanya sih tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28G untuk UU nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tapi kan pelaku percabulan itu juga sudah merendahkan martabat sesama manusianya ya dengan melakukan percabulan itu. Jadi gimana dong? Dan katanya ini tidak hanya bersifat medis ya untuk pelaku ini, tapi juga psikologis dan sosial. Tapi pelaku juga sudah menghancurkan korbannya secara psikologis dan sosial juga. Tapi setelah melewati perdebatan yang cukup panjang ya, ini tetap ditetapkan di Perpu nomor 1 tahun 2016 yang juga disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Dan pasal tentang kebiri di dalam perubahan Undang-Undang 23 tersebut sejak tahun 2016 sampai 2020 dan baru pada Desember 2020 PP tentang tata cara pelaksanakan hukuman kebiri kimia dan seterusnya. Saya sih bukan ahli hukum ya, jadi tidak tahu apakah hukuman pengebirian ini benar-benar dilaksanakan di Indonesia atau tidak. Dan walaupun di hukum pidana Indonesia ini ada hukum yang menjerat para pelaku pelecehan seksual ya, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Contohnya pasal 281 KUHP. Ini pelaku yang sengaja melakukan percabulan di muka umum atau di depan orang lain tanpa persetujuan. Ini dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 2 tahun dan 8 bulan. Juga denda maksimal 4,5 juta. Kalau pasal 289, ini jika pelaku ini memaksa orang lain melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pelaku ini dapat dihukum penjara hingga 9 tahun. Pasal 290 KUHP, pelaku yang melakukan percabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau yang berusia di bawah 15 tahun atau belum waktunya menikah ini dapat dipenjara hingga 7 tahun. Nah, kalau pasal 406 sampai 423 UU 1/2023 pelaku ini dapat dijerat dengan pasal-pasal ini. Nah, itu tadi kan untuk pelecehan seksual yang fisik. Kalau yang non fisik ini dapat dijerat dengan pasal 5 UU nomor 12 tahun 2022 yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Dan ini saya juga kurang tahu ya, kurang paham apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Dan walaupun sudah ada UU tentang pelecehan seksual ya, sudah ada hukuman, tapi rasanya kok kejahatan seksual ini masih aja ada ya. Dan biasanya kejahatan seksual ini pelakunya itu kalau tidak kecanduan pornografi ya kecanduan narkoba. Kalau narkoba sih
barang mahal ya. Ya mungkin cuma ya walaupun sekarang masih sudah banyak ya yang kecanduan narkoba, tapi kalau pornografi ini loh, kalau zaman dulu yang mau menikmati pornografi itu harus membayar mahal ya. Sekarang bukan orangnya yang mencari pornografi, pornografinya yang nyamperin. Coba saja buka di internet atau apa gitu, kadang-kadang walaupun tidak nyari ya, adegan kayak gituan tuh nyelonong aja di internet yang kita buka ya, di HP atau di apa, rasanya nyari pornografi itu gampang banget. Jadi gimana ya supaya kita tidak menjadi korban dari pelecehan seksual ini. Kan itulah ya harapan kita, supaya kita, keluarga kita, lingkungan aman dari tindakan pelecehan seksual. Kalau menurut teman-teman gimana ya caranya supaya bisa aman seperti itu? Kalau teman-teman ada saran bisa tulis di kolom komentar, supaya kita, keluarga kita, lingkungan kita tidak ada yang menjadi nia-nia yang lainnya ya, nia-nia baru, atau yang lebih parah malah menjadi indra-indra yang baru. Dan kalau menurut teman-teman sendiri, kalau lihat pelaku kejahatan seksual itu ya kayak indra itu contohnya ya, kalau menurut teman-teman enaknya dihukum apa ya? Dihukum dengan dihilangkan nyawanya atau dihilangkan kesaktian burungnya? Ya cukup sekian obrolan kita tentang kasus yang lagi hangat-hangatnya ini ya, lagi viral juga ini, tentang Indra dan Nia. Ya semoga Indra diberi hukuman yang setimpal ya, dan keluarga Nia juga diberi ketabahan dalam menghadapi masalah ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Ini hujannya lumayan deras dan disertai angin kencang juga ini rupanya, sampai lumayan banjir.